Azza wa Jalla. Ahibati fillah, karena kita bicara tentang butuh kesabaran yang kuat dalam berhijrah. Hari ini anak akan cerita yang panjang sebenarnya. Semoga waktu kita cukup untuk menceritakan hal ini. Menceritakan tentang hijrahnya Salman Al-Farisi. Bagaimana cerita masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Yang dikatakan Salman ini termasuk sahabat yang panjang umurnya. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau itu umurnya sampai 250 tahun. Tapi ada riwayat lain mengatakan umur beliau adalah 150 tahun. Kita akan baca ceritanya yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsani Salman Al-Farisi. Aku diceritai oleh Salman Al-Farisi. Cerita dia. Langsung sahabat Nabi Abdullah bin Abbas mendengarkan cerita dari mulutnya Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku tuh orang Persia dari penduduk Asbahan. Dari kampung namanya Jai, kata dia. Bapakku itu kepala kampung, kepala desa, Bapak. Wa kuntu ahabbu khalqillah ilaih. Aku nih orang yang paling dicintai sama bapak. Sampai-sampai karena kecintaan dia sama aku nggak boleh kemana-mana. Aku tuh ditahan di rumah untuk memelihara api. Orang Majusi ini menyembah api. Jadi sampai Salman ini jadi juru kuncinya api yang disembah. Kalau api itu mau mati, dikasih kayu lagi, dijaga tuh api. Sampai kata Salman, seperti dipingitnya seorang gadis. Dulu gadis dipingit, nggak kayak sekarang. Kata Salman, wa ajhadtu fil majusiyah. Aku ini benar-benar mendalami agama Majusi sampai aku menjadi yang memelihara api tersebut. Nggak boleh api itu mati. Awalnya dia di rumah, akhirnya dia jadi penjaga api yang disembah, yang mungkin di tempat yang lebih besar lagi. Terus kata Salman, bapakku itu punya kebun, yang besar kebunnya. Pada suatu hari bapakku ngurusin bangunan, sehingga nggak sempat ke kebun. Padahal nih bapak nggak pernah membolehkan Salman untuk keluar dari rumah. Seperti gadis pingitan dia sudah. Di tempat peribadatan orang Majusi. Tapi karena hari itu ayahku ada kerjaan, lihat jemaah, kalau Allah mau kasih hidayah, Allah akan mudahkan jalan. Allah tuh tahu siapa kita. Maka jangan pernah bertanya, kenapa fulan kok dapat hidayah, kenapa fulan kok enggak? Emangnya engkau aja yang dapat hidayah? Allah tahu isi hati kita. Kita hanya menilai orang itu dari luar. Ini Salman, orang baik dia. Akhirnya aku disuruh sama abaku. Nah, engkau berangkat lihat kebunnya. Mungkin ada panen, ada kerjaan yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang harus dia selesaikan di kebun ayahnya. Berangkatlah Salman. Dalam perjalanan kata Salman, aku melewatin Kanisa. Tempat ibadahnya orang Nasara. Gerejanya orang Nasara. Di Asbahan. Di Iran sana. Fasami'tu aswatahum wa hum yusallun. Aku dengar suara mereka lagi berdoa, lagi sholat mereka. Aku benar-benar nggak tahu tentang kondisi dunia luar, kata Salman. Karena aku ditahan sama ayahku. Maka Salman akhirnya dia ingin tahu, penasaran Salman. Aku masuklah ke gereja mereka. Aku melihat apa sih yang mereka kerjakan di sana. Falamma ra'aituhum a'jabani salatu. Ketika aku melihat mereka, kok ibadah mereka bagus banget ya. Salat mereka tuh bagus gitu loh.
Doa-doa mereka tuh indah. Ini aku jadi kepingin sama urusan mereka ini. Lalu aku berkata di diriku, wallahi, qultu hadza wallahi khairun minad din alladhi nahnu alaih. Demi Allah, ini agama lebih bagus daripada agama kita, kan. Akhirnya Salman tuh dari pagi sampai matahari terbenam ada di gereja. Aku nggak sempat ke kebun bapak dan aku nggak datang. Lalu aku bertanya kepada mereka, belum pulang nih Salman. Sampai matahari terbenam dia belum pulang. Dia tanya sama mereka, agama ini asalnya dari mana? Kata mereka, di Syam, dari Syam. Mana Syam itu? Ya Syam itu 4 negara sekarang ya. Pertama adalah Jordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Lalu aku pulang. Ketika aku pulang, bapaknya Salman sudah kirim orang untuk nyari Salman. Nggak kebayang bapaknya mau nyari Salman di gereja. Pikirnya Salman ini tersesat atau apa. Sampai hari itu bapaknya nggak ngerjain apa-apa, nyari Salman. Karena cintanya bapak kepada Salman. Akhirnya aku datang. Ayahku bertanya, "Ai bunaya, aina kunta? Engkau dari mana aja?" Kata ayahnya. "Bukankah aku sudah nyuruh engkau melaksanakan sebuah tugas?" "Iya, ayah," kata Salman. "Marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum." Aku tadi lewat orang-orang yang sedang sholat di gereja mereka. Kok aku takjub ya dengan agama mereka. Aku tuh di tempat mereka, ayah, sampai matahari terbenam. Polos Salman ini. Benar-benar dia cerita apa adanya sama ayahnya. Lalu apa kata ayahnya? "Ai bunayya, laisa fi dzalika ad-din khair." Ananda, di agama itu tidak ada kebaikan. Dinuka wa dinu abaika khairun min. Ini jamaah, orang ketika tidak punya hujjah, tidak punya dalil, tidak punya argumentasi bahwa amalan yang dia kerjakan itu benar, maka dia akan berdalil dengan budaya dan tradisi. Apa kata bapaknya Salman? Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik. Bas, itu yang dikatakan ayahnya. Salman menolak. Karena dia belajar agamanya. Bahkan dia sampai jadi pelayannya api. Apa kata Salman? Kalla wallahi, innahu khairun min dini. Enggak. Sama sekali enggak benar kok ayah. Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Akhirnya ayahku takut. Apa yang dilakukan ayah? Aku dirantai di kakiku. Nih kalau bicara hijrah. Engkau lihat bagaimana beratnya hijrahmu. Engkau bandingkan dengan hijrahnya Salman Al-Farisi. Lalu aku ditahan di rumah. Di penjara sudah di rumah. Aku kirim orang. Salman punya sohib, punya teman-teman yang mungkin suka sama Salman, ya, bagi dia baik kepada kawan-kawannya. Maka aku kirim orang ke gereja tadi. Aku kirim orang ke sana, sampaikan kepada mereka, kalau nanti ada kafilah atau jamaah yang datang dari Syam, ya, pedagang-pedagang dari Nasara, kasih tahu aku ya. Ya sudah, Salman nunggu. Dia yakin agama Nasara itu masih di atas tauhid, ya, ingat. Nasara yang masih pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang tidak menuhankan Nabi Isa. Mereka menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam dan bukan mengikuti anaknya Tuhan sebagaimana diklaim oleh mereka atau oleh sebagian mereka. Di masa itu juga sudah ada. Akhirnya datang jemaah orang-orang dari Syam ke Asbahan. Mereka kasih tahu aku, Salman, udah datang nih pedagang-pedagang dari Syam. Kita tahu suatu agama kadang-kadang tersebar karena perdagangan. Seperti Islam yang datang ke Indonesia ini, pedagang-pedagang yang dari Arab sana yang datang ke negeri kita. Bukan pasukan perang yang menyebarkan Islam di Indonesia. Lalu kata Salman, disampaikan kepada mereka, kalau
pedagang-pedagang itu udah mau balik, udah selesai urusan mereka, kabarin aku mau ikut sama mereka. Dan betul, tatkala mereka mau pulang, aku dikasih tahu. Akhirnya aku bongkar tuh rantai yang di kakiku, besi yang ada di kakiku, berhasil. Akhirnya aku berangkat sama mereka. Dia tinggalkan orang tuanya. Orang tuanya orang kaya. Orang tuanya orang sukses. Orang dihormatin di kaumnya, di bangsanya. Tapi Salman memilih untuk hijrah. Meninggalkan segala-galanya. Baik, ketika aku sampai ke Syam, jemaah, ana tadi cari ya, mudah-mudahan ada jarak antara Asbahan dengan Damaskus. Coba dilihat. Asfahan sama Damaskus. Iya, kita lihat tuh di layar, jarak antara Isfahan itu sama Damaskus ya. Itu naik mau itu berapa kilo? 1824 kilometer. 1824 kilometer. Naik apa? Sekarang naik mobil, naik pesawat. Itu Salman ya mungkin dia jalan kaki. Atau dia juga ikut naik onta. Berangkat dia. Demi apa? Demi mempertahankan agamanya. Dia nggak ingin agama dia dirusak sama ayah. Dia harus hijrah. Berangkat ke Damaskus. Sampai Damaskus, apa yang terjadi? Salman cerita lagi. Falamma qadimtuha, ketika aku sampai ke Damaskus sana, ke Syam itu, aku bertanya, man afdalu ahli hadadin? Siapa sih bukan kiai ya, pendeta atau tokoh agama yang paling mulia di negeri ini? Maka dikasih tahu al-uskuf fil kanisa. Uskup yang ada di gereja. Nggak ada lagi orang lebih baik dari dia. Maka aku datang ke uskup tersebut. Aku berkata, aku tuh kepingin belajar agama ini. Dia cerita dari Asbahan ya. Wa ahbabtu an akuna ma'ak. Aku ingin bersamamu. Udahlah, aku menjadi pelayanmu. Dan aku belajar sama engkau. Serta aku ya mau sholat sama engkau di sini. Apa kata uskup ini? Silahkan. Apa yang diinginkan Salman? Dia mau dekat sama uskup ini, mau belajar agama, mau beribadah, mau mencontoh. Karena harapan dia dapat ilmunya dan dapat adabnya dari uskup ini. Tapi awal hijrah Salman, awal belajar nih, ketemu uskup yang jahat. Apa kata Salman? Fakana rajula orang jahat tuh uskup. Ya'muruhum bisadaqah. Ini orangnya Masya Allah. Kalau sudah ceramah, dia perintahkan kepada jamaah untuk sedekah. Sehingga orang-orang pada sedekah. Dikumpulkan kepada uskup ini tuh harta. Tapi sama dia tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Dia kumpulkan uang. Sampai dia itu mengumpulkan harta dalam kendi-kendi. Satu kendi itu jamaah cukup untuk 135 liter. Dia mengumpulkan 7 kendi. Yang satu kendinya 135 liter itu isinya emas dan perak. Ini ujian. Kadang-kala orang baru ngaji, baru hijrah, ketemu ustadz yang kayaknya nggak benar, nggak peduli sama dia, atau dianggapnya nyeleneh, menyimpang. Dia akhirnya benci sama agamanya. Salman tidak. Dia tahu agama ini benar sebenarnya. Cuma ini oknumnya nggak benar. Kata Salman, wa abghadtuhu bughdan syadidan. Aku benci sama tuh orang. Tapi gimana? Aku nggak kenal siapa-siapa. Lalu mati orang. Ketika mati, orang-orang Nasrani akhirnya berduka cita ya. Mereka akhirnya mensolatin dia, mau memakamkan ini uskup. Lalu aku mengatakan kepada mereka, inna hadza kana rajula saw. Ini uskup ini orang jahat tuh. Enggak, bukan orang baik-baik. Artinya kalian jangan bersedih apa ini itu. Ini bukan orang baik-baik.
Apa kata mereka? Kata Salman, ya'murukum bis-shadaqah wa yuraghibukum fiha. Dia itu nyuruh kalian sedekah, membuat kalian berlomba-lomba bersedekah. Tapi kalau sudah kalian bawa tuh uang, berikan kepada dia, dia simpen, dia timbun tuh harta. Dan tidak dia berikan kepada fakir miskin. Kata orang-orang, engkau tahu dari mana? Wa ma ilmuka bidzalika. Aku kasih tahu ya tempat penyimpanan harta dia. Dikasih tahu sama Salman. Karena Salman melayani dia. Jadi Salman ini tahu banget sama nih orang. Luar dalamnya, isi perutnya tahu sama uskup ini. Lalu mereka bisa nyimpen uang tuh di tanah, jemaah, disimpan. Buat apa jemaah itu? Kecintaan kepada harta. Disimpan di tanah buat apa? Mau dibawa kemana tuh duit? Engkau bakal jadi tanah. Akhirnya digali, dikeluarkan. Betul. Ketemu 7 kendi yang isinya emas dan perak. Satu kendi 135 liter. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Mereka marah, orang-orang Nasara ini. Wallahi la nadfinuhu abada. Demi Allah, kita tidak akan makamkan dia. Lalu ini udah mati ya uskupnya sama mereka disalib nih uskupnya dan dilemparin batu dalam kondisi sudah mati. Lalu datang pengganti dia, orang lain menggantikan dia. Apa kata Salman? Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ara anna afdal minhu. Aku nggak pernah ngelihat orang yang sholat 5, mungkin juga ada 5 waktu yang sholat dulu, sholat 5 kata sama, yang lebih baik dari sholatnya dia. Azhad fid dunya. Nggak ada aku ngeliat orang yang lebih zuhud dalam urusan dunia lebih dari dia. Cinta sama akhirat. Wala ad'ab lailan wa nahar minhu. Dan nggak pernah ngeliat orang yang tekun beribadah siang malam. Lebih dari dia. Kata Salman, awalnya dikasih orang jahat, sekarang alhamdulillah Allah ganti. Itu proses hijrah. Yang terkadang Allah mengujimu. Engkau itu senang sama nih orang, atau mengikuti kebenaran. Kalau mengikuti kebenaran, ada oknum yang membawa kebenaran dan dia tidak benar. Kadang-kadang kan kita mengatakan, ya ini gara-gara fulan, akhirnya orang ini nggak jadi hijrah. Mungkin gara-gara fulan. Tapi fulan nggak hijrah pun itu tanggung jawab dia. Salman Al-Farisi tetap berpegang teguh dengan agamanya. Dan dia tinggalkan Majusi. Lalu Allah kasih ganti uskup yang baik sekali. Wa aqamtu ma'ahu zamanan. Cukup panjang aku tinggal bersama dia. Tsumma hadratul wafah. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia, kata Salman, aku ini kan udah lama hidup sama engkau. Aku cinta sama engkau. Nggak pernah aku mencintai orang seperti aku mencintaimu. Karena Allah SWT. Dan kau sudah seperti ini. Udah kritis kondisinya. Fa'ila man tusibi. Engkau wasiat akan aku kepada siapa gitu loh. Takut Salman, nanti penggantinya nggak benar gitu loh. Karena ternyata uskup ini ada benar dan nggak benar kata Salman. Maka dia tanya, sekarang engkau suruh aku belajar sama siapa? Aibunayya, wahai ananda kata uskup ini. Ma'a'lam, wallahi ma'a'lamu ahadan al-yum ala ma kuntu alaih. Demi Allah aku nggak tahu ya siapa orang yang berada di atas agama yang benar ini, di atas tauhid maksudnya. Kata dia, laqad halakan nas. Orang itu sudah binasa. Wa baddalu, mereka sudah merubah-rubah agama ini. Wa tarakaru aktsar ma kanu ala. Mereka sudah meninggalkan, mengabaikan apa yang benar dari agama ini. Aku nggak tahu ada orang yang seperti aku yang melaksanakan kebenaran kecuali satu orang yang tinggalnya di Mosul. Wahwa fulan. Aku tahu dia, sahabatnya dan dia berada di atas kebenaran. Coba engkau berangkat ke sana. Ketika meninggal dunia dan sudah dikuburkan, lahiktu bi sahbil Mosul. Kita lihat jarak antara Damaskus sama Mosul berapa jauh. Nah, itu jemaah, Damaskus ke Mosul. Mosul itu di Irak ya. Jaraknya 1126 km. Seperti itu. Berangkat ditinggal Damaskus sama-sama. Ditinggal.
Melakukan perjalanan panjang, iya. Demi mempertahankan kebenaran. Dia takut terpengaruh nantinya. Karena dia hidup, dia tahu bagaimana kondisi orang-orang Nasara. Dan uskup ini berada di atas tauhid. Maka dia kirim Salman ke Mosul. Ingat, dari Asbahan menuju ke Damaskus. Dari Damaskus ke Irak. Dari Iran ke Syam, dari Syam ke Irak, ke kota Mosul. Taib, sampai ke Mosul, ketemu sama teman uskup tersebut. Maka dia mengatakan, inna fulanan awsani inda mauti an alhaqbik. Aku ini dapat wasiat dari fulan sebelum dia meninggal, dia menyuruh aku untuk bergabung sama engkau. Wa akhbarani annaka ala amrih, dan dia memberitahu aku engkau di atas urusan dia, sama agamu dengan dia. Ini banyak orang Nasoro, bahkan kalau kita lihat Syam itu agama mereka Nasoro pada waktu itu. Dan daerah Irak pun seperti itu. Tapi yang berada di atas kebenaran, nggak semuanya. Perjuangan hijrah, mencari kebenaran, sabar. Lalu kata uskup ini, iya, engkau tinggal di sini sudah. Fa'akumtu indahu. Aku tinggal bersama dia. Fawajadtuhu khaira rajulin. Aku melihat dia orang yang sangat baik, seperti kawannya. Tapi tidak berapa lama, dia mati. Ketika dia mati, mau mati ini, sudah kritis kondisinya. Aku bertanya, aku sekarang gimana kondisiku? Dulu aku dari Damaskus, dari Syam sana, suruh kepadamu. Terus sekarang, engkau wasiatkan aku untuk kemana? Wa ma ta'muruni, engkau perintahkan aku untuk apalah? Qala ay bunayya. Apa kata uskup ini? Wallahi ma'a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alai illa binisibin. Oh wa fulan. Aku nggak tahu orang yang seperti aku di atas agama yang benar ini, yang menjalankan syariatnya Nabi Isa alaihissalam dengan benar, kecuali satu orang yang ada di Nisibin. Wahwa fulan, falhaq bih, kau berangkat ke sana. Ketika meninggal dunia, Salman berangkat. Di mana Nisibin? Coba kita lihat. Atau Nusaibin di bahasa Inggrisnya. Dari Mosul berangkat ke Turki. Nah, iya, ada di Turki itu. Nah, dia berangkat ke sana. Jaraknya mungkin naik mobil berapa? 267. Udah deket nih, nggak terlalu jauh, nggak kayak yang pertama. Berangkat ke sana. Sampai di sana, ketemu sama uskup yang ada di Nusaibin. Maka aku sampaikan kepada dia ceritanya, lalu kata uskup ini, engkau tinggal di sini. Fa'akumtu indahu. Aku tinggal bersama dia. Belajar Salman, ngaji, nggak cari duit. Dia mau belajar. Dia mau berkhidmat. Sama kata Salman. Aku melihat orang itu orang yang baik sekali. Seperti dua orang kawan. Subhanallah, nggak berapa lama dia datang ajalnya. Maka sebelum dia meninggal dunia, aku sampaikan lagi kepada dia. Aku ini gimana? Salman bukan orang sana gitu. Dia nggak lama-lama dia tinggal di Damaskus, tinggal di Mosul, sekarang tinggal di Nusaibin. Dia bingung dia. Kasih tahu aku, engkau wasiatkan aku kepada siapa? Apa perintahmu untukku? Maka sang uskup mengatakan, ay bunayya, wahai ananda, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina. Aku nggak tahu ya, seorang yang berada di atas kebenaran ini, kecuali ada satu orang yang berada di Amuria. Di Amuria. Ini sama kota yang ada di Turki. Dia itu di atas yang seperti kita jalankan agama ini. Fa in ahbabta fa'ti. Kalau engkau mau, engkau datang ke dia. Qala fa innahu ala amrina. Dia seperti di atas agama kita. Ketika meninggal dunia, berangkat Salman ke Amuria. Di mana letak Amuria, jemaah? Naam. Dari Nusaibin sana ke Amuria
Berapa kilo? Nah, coba dilihat. Ada 1216. 1216. Berangkat lagi Salman, berangkat. Kira-kira kalau antum hijrah kayak Salman, berhenti di mana hijrah kita? Aduh, capek udah. Berangkat Salman ke Amur ya. Sampai di sana cerita Salman, cerita dia. Lalu kata uskup ini, udah engkau tinggal di sini. Fa'aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabi. Aku alhamdulillah di sana benar seperti kata kawan-kawan. Dia orang yang baik dan menjalankan agama ini di atas tauhid. Kita bicara tauhid. Karena sebenarnya agama para nabi itu sama tauhid. Subhanallah. Kemudian di sana Salman sempat kerja. Kata Salman, waktu Sabtu. Aku di sana kerja juga sampai aku punya beberapa ekor sapi, kemudian punya kambing-kambing. Lalu setelah beberapa waktu, uskup ini juga mau meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia, jamaah kita lihat ya, dari mana? Asfahan ke Damaskus. Dari Damaskus ke Mosul. Dari Mosul ke Nusaybin. Dari Nusaybin ke Amuria, ke Amarun. Kemudian nih, udah mau meninggal nih, uskup yang dari sana. Terus gimana aku ini? Fa'ausa bi fulanun ila fulan. Ausa bi fulan nyuruh aku ke fulan nyuruh aku ke fulan. Sampai akhirnya aku di sini. Terus engkau sekarang mewasiatkan aku untuk kemana? Ai bunayya. Kata uskup ini, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas. Kata dia, aku nggak tahu ya. Yang aku tahu nggak ada orang satupun yang bisa aku suruh engkau untuk belajar sama dia lagi. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ini benar-benar bagaimana terjadinya penyimpangan di agama Nasrani. Pada waktu itu. Sampai gurunya Salman ini mengatakan udah nggak ada lagi. Aku nggak tahu satu orang. Dia mengatakan dia nggak tahu. Mungkin ada yang menyembunyikan diri ya. Tapi jelas uskup ini nggak tahu. Apa kata dia? Walakinna qad adallaka zamanu nabiyyin. Tapi engkau ini sudah sampai ke masa keluarnya Nabi. Akan keluar Nabi. Karena Nabi Isa alaihissalam, kata Allah Jalla Jalla di surat Saf, Allah mengatakan, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa udah kasih kabar gembira, akan datang Nabi yang namanya Ahmad. Maka kata uskup ini zamannya udah zamannya Nabi, kata dia. Huwa mab'utsun bidini Ibrahim. Dia diutus dengan agamanya Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Dia akan keluar di negeri Arab. Muhajiran ila ardin baina harratain. Nanti dia akan hijrah di satu negeri yang letaknya di antara dua harrah. Dua harrah itu dua bebatuan hitam yang mengelilingi kota Madinah. Bainahuma nakhlun. Negeri itu banyak pohon kurma. Di antara dua harrah itu banyak pohon kurmanya. Kemudian disebutkan, tanda-tandanya aku kasih tahu engkau. Yang pertama, Nabi itu makan hadiah tapi nggak makan sedekah. Baina katifai khatamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya itu ada cap stempel kenabian. Di balik belikat kiri ini jemaah, tanda kenabian. Fa in istata'ta an talhaq bitilkal bilad faf'al. Kalau engkau bisa berangkat ke negeri itu, berangkatlah kau ke sana. Allahu Akbar. Kemudian kata Salman, dia meninggal dunia. Setelah dimakamkan, aku masih tinggal di Amuria. Bingung Salman ini untuk berangkat ke sana. Tahu-tahu lewatlah pedagang dari Kalb, dari Bani Kilab. Fakultu lahum, ini dari bangsa Arab nih pedagangnya. Kan orang Arab berdagangnya sampai ke Syam, ya, sampai ke Turki sana dahulu. Dan kita tahu ada yang namanya jalur sutra di sana tuh. Negeri itu negeri perdagangan.
Maka ketika melihat ada orang-orang Arab ini, Salman mengatakan kepada mereka, tahmilunani ila ardil Arab, kalian mau membawa aku ke negeri Arab, wa u'tikum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhi. Ini sapi-sapiku, kambing-kambingku aku berikan kepada kalian. Kita lihat ya, bentar lagi ujian yang Allah berikan kepada Salman. Qalu na'am. Kata mereka, iya. Boleh kau ikut sini. Akhirnya diambil tuh semua sapi-sapinya dan kambing-kambingnya dan aku dibawa sama mereka. Hatta idza qadimu bi wadil qura zalamuni. Ketika aku sampai ke Wadi Qura, nama sebuah negeri yang udah dekat sama kota Madinah, faba'uni min rajulin min Yahud abdan. Aku dijual sama mereka. Salman ini yang sedang mencari kebenaran ya, yang dia ingin datang ke kota Madinah, ke negeri Arab pokoknya dia, sampai dekat kota Madinah dijual sama pedagang-pedagang itu sebagai budak dan dibeli oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sudah tinggal di Madinah. Gimana ujiannya jemaah? Nggak selesai kan? Padahal ingin benar, ingin baik, bukan jahat tuh Salman. Dia mau jadi orang baik. Dia dijual sebagai seorang budak. Wa ra'aitun nakhl, dibawalah sama orang Yahudi ini. Kata Salman, aku ngelihat banyak pohon kurma. Wa rajatu an yatakuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Aku ngelihat banyak pohon kurma, maka aku berharap ini kota yang disebutkan sama uskup tadi. Bahwasanya tempat hijrahnya Nabi itu di antara dua harau yang banyak pohon kurmanya. Walam yahik li fi nafsi. Ya udah. Aku sampai ke sana, ya aku nggak tahu ya, harapannya juga itu menjadi kota yang punya pohon kurmanya. Ini ternyata belum di Madinah, ini masih di Wadi Qura jemaah. Tempatnya masih di Wadi Qura. Dan memang beberapa negeri lembah itu banyak pohon kurmanya. Belum dibawa ke Madinah Salman. Ketika aku di situ, karena Salman tahu ternyata bukan kota Madinah itu. Karena kan udah dikasih tahu di antara dua bebatuan hitam. Ketika aku sedang di sana, tahu-tahu keponakannya orang Yahudi ini datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Fabta'ani minhu, dijual lagi nih. Salman dijual lagi kepada Yahudi Bani Quraidah yang tinggalnya di Madinah. Aku dibawa ke Madinah. Wallahi ma huwa illa an ra'aituha. Ketika aku dibawa ke kota Madinah dari Wadi Qura ini, coba jarak antara tadi Amuria sama Madinah. Berapa jauh jarak? Jamaah dari sana tuh, Amuria yang ada di Turki sampai ke Madinah, jaraknya 2.531 km. Subhanallah. Salman berangkat dari sana, ingin hijrah ke kota Madinah, dan dia ternyata sampai kota Madinah sebagai budak. Apa nggak berat ujiannya? Apa kemudian dia nggak menyalahkan Allah? Ya Allah, gimana sih? Aku ini ingin kebaikan, kok malah diuji seperti ini? La. Salman benar-benar beriman sama Allah Azza wa Jalla. Dan dia yakin untuk masuk surga itu harus melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Yang sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Dan itu harus dilewatin. Semua ingin ke surga. Tapi ketahuilah, orang-orang yang berakal dari setiap sekte, dari setiap agama bersepakat, anna na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Salman ketika melihat kota Madinah, mulai hatinya tenang. Lalu Salman dengar berita bahwa Rasulullah sudah diutus, tapi di kota Mekah, belum ke Madinah. Dalam kondisi Salman ini budak. Kemudian aku ya nggak terlalu mengikutin berita tentang Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa?
Kata Salman, karena aku jadi budak, suruh kerja ini, kerja itu. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Fawallahi, inni lafi ra'si adqin li sayyidi. Salman ini lagi naik pohon kurma. Lagi ada di ujung di tempat buah-buahnya itu. Dia lagi melakukan sesuatu. Dan tuannya duduk di bawahnya. Ngeliatin kerjanya budaknya. Tahu-tahu keponakannya tuanku ini datang. Dia berdiri. Mengatakan kepada tuanku, qatalallahu bani Qailah. Semoga Allah menghancurkan, membinasakan Bani Qailah. Mungkin ini sebutan buat orang-orang Arab. Untuk orang-orang Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Wallahi innahumul an la mujtami'una bi Quba. Mereka sekarang kumpul di Quba. Masjid Quba tuh. Karena Nabi SAW ketika datang dari kota Mekah, awal masuk ke kota Madinah, beliau singgah di Quba. Mereka sekarang lagi kumpul di Quba. Ngapain kumpul di sana? Kata dia, ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawm yaz'umuna annahu nabi. Mereka kumpul, katanya ada satu orang yang datang dari Mekah yang mengaku nabi. Ketika Salman lagi di atas, kata Salman, ketika aku dengar itu, aku tuh kayak demam, menggigil dia. Kayak apa istilahnya, bulu kuduknya merinding ya. Merinding Salman ini. Hatta dhanantu sa'askut alaihi, sampai aku mengira aku bakal jatuh nih. Di ujung kurma dia bakal jatuh nindih tuannya. Lalu kata Salman, wa nazaltu anin nakhlah. Lalu aku turun dari kurma itu. Salman ini nggak kepikir sama majikannya. Dia langsung ngomong sama keponakan majikannya ini. Madza taqul? Madza taqul? Apa katamu? Ngomong apa tadi? Marah ini majikannya. Falaka min lakmatan syadid. Aku ditinju sama tuanku ini dengan tinju yang menyakitkan sekali. Selesai ujiannya? Belum. Belum. Sabar antum yang hijrah. Antum baru setahun, 2 tahun. Salman entah berapa tahun dia. Harus bersabar. Malaku lihada. Aqbil ala amalik. Kata majikannya, apa urusanmu sama ini? Lanjutkan kerjaanmu. Kata Salman, enggak, aku cuma kepingin memastikan ucapan dia. Itu aja, kata Salman. Kata Salman, akhirnya Salman lanjutkan kerjaannya. Salman sudah mengumpulkan sesuatu. Dia mungkin dikasih sama majikannya. Ketika sore hari, aku bawa tuh. Entah itu apa, kurma atau apa. Aku berangkat ke Kuba. Menjumpai Nabi SAW. Kemudian setelah sampai sana, Salman masuk jumpai Nabi SAW. Yang mengaku Nabi, kan Salman nggak tahu dia Nabi benar apa enggak. Nggak tahu Salman. Cuma dia udah dikasih tahu. Sama guru-guru dia tuh. Sama uskup yang terakhir. Kalau Nabi itu akan hijrah ke kota Madinah. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi itu tidak makan sodakoh, tapi dia makan hadiah. Dan di pundak Nabi itu ada cap kenabian. Maka akhirnya Salman diberikan kepada Nabi yang dia bawa. Dia mengatakan, aku dengar engkau rajul saleh, engkau orang soleh katanya. Nggak ngomong Nabi, Salman. Aku dengar engkau orang soleh. Dan engkau punya teman-teman yang asing yang mungkin mereka perlu. Ini aku punya sesuatu sodakoh, kata Salman. Aku ngelihat, ya kaliannya lah yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Ketika Salman serahkan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang lagi kumpul, kulu, makan, yuk, makan. Nabi nggak makan. Kata Salman Al-Farisi, satu tanda itu aku dapat. Dia nggak makan sodakoh. Terus Salman pulang sudah. Salman terus juga kerja, mengumpulkan sesuatu. Fajama'tu syai'an. Rasul sudah pindah ke kota Madinah. Jadi di Kuba itu, Nabi dari hari Senin sampai Jumat kira-kira. Bangun Masjid Kuba. Setelah itu Nabi pindah ke kota Madinah. Salman
ya karena budak, nggak bisa besoknya langsung berangkat. Ya, dia harus kerja, dia harus mengumpulkan sesuatu yang bisa dia bawa. Lalu Salman datang, Nabi sudah di Madinah. Ketika Salman datang, dia berkata kepada Nabi SAW, ini ra'ituka la ta'kulus sadaqah. Aku ngeliat engkau nggak mau makan sedekah. Ini aku ada hadiah buat engkau. Nabi makan dari hadiah tersebut. Dan kawan-kawannya, sahabat-sahabat disuruh makan. Kata Salman, udah 2 tandanya. Tinggal 1 lagi. Salman datang lagi setelah berapa hari. Nabi pada waktu itu sedang berada di Baqi sallallahu alaihi wasallam, di Baqi'il Gharqad. Di pemakaman Baqi, beliau sedang mengantarkan jenazah dan beliau pakai sarung dan pakai selendang. Pakai sarung dan selendang itu pakaian Nabi SAW, kalau nggak sarung selendang ada gamis ya. Dan Nabi pada waktu itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Fasallamtu alaih. Aku mengucapkan salam. Salman belum mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum. Dia perlu memastikan. Seperti ini orang mencari kebenaran. Bukan ikut-ikutan. Terkadang banyak di antara kita yang hijrahnya ikut-ikutan. Sehingga tatkala datang musibah, datang petaka, nggak kuat dia. Rontok dia. Tapi Salman lah. Dengan ujian-ujian pun dia tetap mengikuti kebenaran. Karena dia hijrahnya di atas ilmu. Ketika sudah salam kepada Nabi, Salman muter. Dia berada di balik Nabi SAW. Apa kata Salman? Aku ingin melihat pundaknya. Ada nggak stempel kenabian itu? Falamma ra'ani Rasulullah SAW istadartuhu. Ketika Nabi ngelihat Salman ini muter, maka Nabi SAW tahu kalau aku sedang mencari sesuatu. Ingin memastikan sesuatu. Lalu Nabi menanggalkan selendang. Selendang kan dipakai gini kan jemaah. Nabi tanggalkan. Ingat ya, kalau sekarang orang pakai selendang di atas baju ya. Ada selendang yang warna hijau, warna apa, di atas baju. Dulu selendang itu ya bajunya udah. Jadi nggak ada dalemannya. Kalau sekarang kan sekedar buat apa ya, buat hiasan ya. Kalau dulu itu memang dipakai baju. Maka Nabi ketika tahu alaihi salatu wassalam Salman sedang hendak memastikan sesuatu, Nabi menanggalkan selendangnya. Fanadhartu ilal khatam. Aku lihat stempel kenabian itu. Lalu aku peluk Nabi SAW. Aku menangis. Kata Nabi, dari belakang ya. Salman dari belakang, bukan dari depan. Dari belakang dipeluk Nabi sambil menangis ya. Dia dapat nih Nabi SAW. Yang dia melakukan perjalanan dari Asbahan ke Damaskus, dari Damaskus ke Mosul, dari Mosul berangkat ke Nisibin, dari Nisibin ke Amuria, dari Amuria sampai ke Medina. Menjadi budak tapi sampai Medina. Itu dipeluk Nabi sambil menangis. Salman radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Lalu Nabi mengatakan, tahawal, kau pindah. Sini ke depan. Fatahawaltu. Lalu aku menghadap ke Nabi SAW. Aku ceritakan kepada Nabi ceritaku dari sejak awal. Yang aku ceritakan kepadamu, wahai Abdullah bin Abbas. Ini ceritanya Salman. Selesai cerita Salman? Enggak. Rasulullah SAW takjub dengan cerita Salman ini. Dan beliau ingin para sahabat mendengarkan cerita itu. Thumma syaghala Salman ar-riq. Kemudian Salman ini jadi budak. Nggak bisa kemana-mana dia. Sibuk dia dengan perbudakan dia ya. Sampai dia nggak bisa ikut perang Badar, nggak bisa ikut perang Uhud. Kemudian Nabi mengatakan kepada Salman, Salman, katib ya Salman. Salman, kau beli dirimu. Kau bebaskan dirimu, beli dirimu kepada, bilang sama majikanmu. Fakatabtu sahibi. Ya, akhirnya Salman ketemu sama bosnya, yang orang Yahudi ini. Kemudian, apa permintaan bosnya? Oke, engkau bebas. Tapi syaratnya, engkau menanam 300 pohon kurma yang hidup. Dikasih tempat, 300 tempat untuk pohon kurma. Sampai hidup ya, pohon tersebut. Wa arba'ina uqiyah. Dan 40 dinar. 40 dinar itu jamaah kali. Ya,
4,4 gram emas ya. Sekitar itu yang harus dia bayarkan. Faqala Rasulullah SAW, a'inu akhakum. Kata Nabi, ini susah Salman. Berat jemaah. Kalau antum hijrah keluar dari pekerjaan, kalau antum hijrah mungkin dikucilkan sama keluarga. Nih Salman nggak punya siapa-siapa. Keluarganya itu ada di Asfahan sana. Nggak punya siapa-siapa dia. Maka para sahabat mengatakan kepada para nabi. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, a'inu akhakum, bantu saudara kalian. Lalu fa'anuni bin nakhl. Mereka ngasih aku bibitnya, tunasnya kurma. Warrajulu bi 30 wadiyah, warrajul bi 20. Ada yang bawa tunas 30 tunas, ada yang bawa 20 tunas, ada yang bawa 15 tunas, ada yang bawa 10 tunas. Pokoknya orang-orang bantu Salman dengan tunas pohon kurma. Karena dia baru akan bebas kalau menanam 300 pohon kurma dan membayar 40 uqiyah, 40 dinar. Dan pada masa itu sulit umat Islam jemaah. Ada duit. Bentar lagi kita akan lihat bagaimana ketika perang Khandaq Salman hadir, perang Parit Salman hadir. Perang Badar kan tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun kelima, Salman sudah hadir. Susah kehidupan umat Islam. Faqala li Rasulullah SAW, idhab ya Salman. Fafakir, Salman, engkau berangkat, engkau gali itu lobang-lobang, karena harus digali untuk nanam tunas tersebut. Fa'idha faragta fa'tini. Kalau engkau sudah selesai, engkau datengin aku. Aku yang akan memasukkan ke dalam lobang-lobang tersebut. Karena nggak mudah nanam kurma. 300 pohon kurma. Mungkin mati setengahnya. Maka Nabi SAW setelah Salman selesai membuat lobang-lobang tersebut, Nabi SAW berangkat bersama Salman. Faja'alna nuqarib lahul wadi. Kita berikan tunasnya kepada Nabi. Nabi yang menanamnya. Fawalladhi nafsu Salman biyadi. Kata Salman Al-Farisi, demi yang jiwanya Salman di tangannya, tidak ada satu tunas pun yang mati. Yang ditanam dengan tangannya Nabi SAW. 300 jam. Nabi bantu umat. Wa baqiya aliyal mal. Tinggal urusan fulus yang belum bayar. Belum bebas Salman. Fa'utiya Rasulullah SAW bimithri baydatid dajaja min dhahab. Min ba'dil maghazi. Kata Salman, Nabi SAW dari salah satu peperangan, beliau dapat seperti telurnya ayam, emas. Kemudian aku dipanggil. Nabi sempat bertanya, ma fa'alal farisi al-mukatab? Gimana kondisinya orang Persia itu yang membebaskan dirinya? Yakni Salman. Aku dipanggil akhirnya. Nabi mengatakan, ya Salman, ambil ini Salman. Faqultu wa aina taqa hadhi ya Rasulullah mimma alayya. Ya Rasulullah, ini cuma seperti telurnya ayam. Sedangkan aku harus bayar 40 dinar. Berapa gram 40 dinar? Ya 1 on. Ya 1,7 ya, 1,7 jamaah yang harus dibayar. Kata, ya Rasulullah gimana? Kata dia. Apa cukup ini? Khudha. Sudah. Allah Azza wa Jal yang akan melunasinya. Qala fa'akhadtuha. Fawazantu lahum minha. Aku bawa kepada mereka. Aku berikan kepada mereka. Ternyata beratnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Fa'aufaitu maqaw. Aku ketika itu bebas dengan melakukan itu. Maka Salman menghadiri bersama Nabi SAW perang Khandaq setelah itu. Ahibati fillah. Kalau antum hijrah merasa berat, antum perlu ingat dengan pahala kesabaran. Bagaimana sabarnya para nabi? Emangnya para nabi yang udah dekat sama Allah hidupnya nyaman-nyaman? Antum lihat bagaimana sabarnya Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya Yusuf. Bagaimana sabarnya Nabi Yusuf di penjara. Nabi di penjara.
alaihissalam. Maka tatkala engkau berhijrah, engkau harus bersabar melaksanakan perintah Allah. Sabar meninggalkan kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi musibah. Dan Salman Al-Farisi menjalani semua itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.